Film berawal di tahun 1968, di mana ada dua profesor yang sedang diwawancarai di sebuah acara talk show. To be clear, you do think microorganisms pose a threat? Also a fungus. Viruses can make us ill, but Sebut saja nama mereka Tom dan Jerry. Mereka membahas tentang virus yang mampu mengakibatkan pandemi. Virus juga mampu membunuh jutaan orang. Setelah membahas cukup panjang tentang virus, lalu Tom mengatakan ada yang lebih berbahaya daripada virus, yaitu jamur. Tentunya bukan jamuran. Tom mengatakan jika manusia terkena virus, mereka umumnya hanya sakit. Berbeda dengan jamur yang mampu menyerang saraf dan otak makhluk hidup. Bahkan bisa mengendalikan makhluk hidup tersebut. Infection of this kind is real, but not in humans. truth. Jerry membantah omongan Tom karena sangat mustahil jamur hidup di dalam tubuh manusia. Karena jamur tidak akan bisa bertahan di suhu 34 derajat. Lalu Tom mengatakan bagaimana jika keadaan bumi menjadi lebih panas, dan itu bisa membuat jamur berevolusi. Membuat jamur mampu hidup di tubuh manusia dan mengendalikan manusia. Tom juga mengatakan jika itu benar-benar terjadi, maka tidak akan ada obatnya. Tidak akan ada manusia yang bertahan dan umat manusia pada akhirnya akan kalah dengan parasit jamur. We lose. Scene pun berpindah ke tahun 2003, di mana ada seorang pria yang bernama Joel nggak pakai pin. Joel memiliki anak perempuan berambut mie instan yang bernama Sarah. Joel dan Sarah pun sedang menyantap sarapan. Lalu datang seorang pria yang merupakan adiknya Joel yang bernama Tommy. Setelah mereka selesai sarapan, mereka pun pergi. Di saat ingin pergi, sepasang lansia menyapa Sarah dan menawarkan Sarah untuk main ke rumah mereka di saat Sarah sudah pulang sekolah. Sarah pun mengiyakan tawaran dari si kakek dan mereka pun pergi. Singkat cerita, setelah jam sekolah Sarah telah usai, Sarah pun pergi ke toko jam untuk memperbaiki jam tangan untuk hadiah ulang tahun Joel. Setelah jamnya sudah diperbaiki, Sarah pun pulang dan mampir ke rumah keluarga Adler. Rumah sepasang lansia tadi. Sarah di situ membuat tugas sekolah, membuat kue dan juga meminjam sebuah kaset.
Tak lama Sarah pun pamit pulang karena Joel sebentar lagi akan pulang. Di luar rumah, Sarah melihat banyak pesawat tempur yang lalu lalang. Singkat cerita, Sarah menunggu Joel pulang dan tak lama Joel pun pulang. Sarah memberikan hadiah jam tangan kepada Joel dan sebuah kaset. Mereka pun langsung menonton kaset tersebut. Tak lama menonton, Sarah pun tertidur dan Joel mendapat telepon dari Tommy. Tommy mengatakan kalau dia di penjara dan dia meminta Joel membebaskan dia. Joel yang terlihat kesal pun mau tidak mau harus membebaskan Tommy. Joel pun memindahkan Sarah ke kasur dan dia pergi untuk membebaskan Tommy. Singkat cerita, Sarah terbangun karena suara kebisingan di luar. Sarah pun keluar rumah dan di luar rumah Sarah melihat anjing milik keluarga Adler. Sarah pun pergi ke rumah keluarga Adler untuk mengecek. Sarah yang masuk ke rumah itu melihat rumah itu sangat berantakan. Saat Sarah mengecek ke dapur, Sarah melihat si kakek sudah berlumuran darah. Dan Sarah melihat si nenek yang sudah terinfeksi parasit jamur. Dan tiba-tiba, si nenek mengejar Sarah secara membabi buta. Sarah pun lari keluar rumah itu. Lalu, Joel dan Tommy pun datang menghampiri Sarah. Si nenek yang ingin menyerang mereka pun ditampol oleh Joel dengan sebuah besi. Joel pun membawa Sarah pergi bersama Tommy dengan mobil. Mereka pun pergi dari tempat itu. Keadaan sudah tampak sangat chaos. Mereka berencana keluar dari kota itu. Di sepanjang jalan, mereka melihat kerusuhan di mana-mana. Mereka yang berusaha keluar dari kota itu pun kesulitan karena banyaknya orang-orang yang telah terinfeksi jamur. Saat mereka mencoba menghindari kejaran para orang-orang yang terinfeksi, sebuah pesawat pun jatuh dan meledak. Mobil mereka pun terbalik karena ledakan itu. Joel, Tommy, dan Sarah selamat dari ledakan itu. Tetapi kaki Sarah terkilir dan Joel terpisah dengan Tommy. Tommy pun menyuruh Joel pergi duluan membawa Sarah. Joel pun menggendong Sarah karena kaki Sarah yang terkilir. Suasana saat itu pun sangat menegangkan karena banyaknya orang yang telah terinfeksi. Tak lama Joel berjalan, Joel pun dikejar oleh satu orang terinfeksi. Joel pun lari dalam keadaan menggendong Sarah. Saat orang terinfeksi itu sudah dekat dan mau menyerang Joel, lalu seorang militer menembak orang terinfeksi itu. Joel yang meminta tolong kepada pria itu pun disuruh berhenti. Lalu karena perintah dari atasannya, Joel pun ditembak di tempat oleh pria itu. Joel yang berusaha menghindari tembakan itu pun terjatuh bersama Sarah. Saat Joel hendak ditembak lagi, Tommy pun datang dan menembak si pria militer itu. Please don't. Joel pun selamat, tetapi tidak dengan Sarah yang terkena tembakan. Dan Sarah mengalami pendarahan hebat. Okay? I gotta get you off. Joel yang berusaha mencoba menyelamatkan anaknya itu pun tidak bisa apa-apa dan pada akhirnya Sarah pun meninggal di pelukan Joel. Scene pun berpindah ke 20 tahun kemudian, tepatnya di Boston tahun 2003 di mana ada seorang bocah perempuan berjalan menuju tempat karantina.
Si bocah pun ditolong oleh petugas di situ dan dibawa masuk. Si bocah pun diperiksa dengan sebuah alat yang mengetahui apakah seseorang terinfeksi atau tidak. Karena saat diperiksa, si bocah itu positif terinfeksi, si bocah itu pun disuntik mati tanpa sepengetahuan si bocah. Sin pun berpindah ke Joel yang bekerja membakar para orang-orang yang telah mati dan terinfeksi. Salah satunya adalah si bocah malang tadi. Setelah pekerjaan Joel selesai, Joel pun menemui seorang pria, sebut saja namanya Panjul. Joel menjual obat yang bernama Hydro kepada Panjul. Setelah bertransaksi, Panjul pun pergi. Stay safe. Sin pun berpindah ke seorang wanita yang bernama Tess dan seorang pria yang bernama Robert. Tess ditahan oleh si Robert karena anak buah Robert baru saja menghajar dan mencuri aki truk si Tess. Robert sangat takut dengan Joel yang ternyata adalah teman si Tess. Robert pun meminta si Tess agar tidak memberitahu kepada Joel dan baru dia mau membebaskan si Tess. Tess pun setuju. Tak lama, tiba-tiba terjadi ledakan. Beruntung Tess selamat. Tess pun pergi dari tempat itu dan Tess kembali ditangkap karena dikira kelompok Firefly. Sin pun berpindah ke seorang anak yang bernama Ellie. Ellie adalah seorang anak yang imun, yang kebal terhadap parasit jamur. Ellie ditahan oleh kelompok Fireflies untuk menguji Ellie apakah dia benar-benar tidak terinfeksi. Sin pun kembali ke Joel yang mencoba mencari tahu di mana Tommy berada dengan menghubunginya melalui radio seorang pria. Karena tidak ada kabar sama sekali dari Tommy yang telah pergi berminggu-minggu, Joel pun tampak khawatir. Joel menanyakan lokasi terakhir si Tommy kepada pria itu, lalu Joel pun pergi. Sampainya di kamar, Joel pun bersiap-siap untuk pergi mencari Tommy. Joel menyiapkan senjata, peta, dan yang lainnya, lalu Joel pun tidur. Pagi harinya, Tess sudah berada di kamar Joel. Dan Joel yang melihat muka Tess yang babak belur, bertanya kepada Tess apa yang terjadi. Just a couple teenagers said some shit. Probably shouldn't. Tess menjelaskan dia dirampok oleh anak buah Robert dan aki truknya diambil. Joel tampak kesal karena Joel sendiri butuh aki truk itu untuk pergi mencari Tommy. Singkat cerita, Joel dan Tess pun memutuskan untuk memburu Robert dan mengambil kembali aki truknya dan pergi mencari Tommy. Sin pun berpindah ke seorang wanita yang merupakan ketua kelompok Fireflies yang bernama Marlene. Marlene berencana pergi dan membawa Ellie ke barat dan meninggalkan Boston QZ. Karena Marlene sadar kalau Ellie kebal terhadap parasit jamur. Marlene pun menemui Ellie yang dikurung di suatu ruangan. Marlene menceritakan semuanya kepada Ellie dan melarang Ellie mengatakannya ke siapapun. Sin kembali ke Joel dan Tess yang mencari informasi di mana Robert berada. Setelah mengetahui Robert di mana, Joel dan Tess pun menuju ke tempat Robert. Pay this fucker back. Joel dan Tess berencana memberi serangan kejutan dengan melalui bangunan lain menuju tempat Robert berada. Saat berjalan di bangunan itu yang lumayan gelap, Tess pun dikagetkan oleh orang yang terinfeksi nempel di tembok.
Untungnya orang yang terinfeksi itu sudah mati. Joel dan Tess pun melanjutkan perjalanannya. Sampainya di tempat yang mereka ingin tuju, Tess dan Joel melihat banyak mayat di tempat itu, termasuk mayat si Robert. Si Robert telah tewas. Joel pun mengecek tempat itu dan Joel pun bertemu dengan Marlene di tempat itu. Ellie yang mencoba menyerang Joel dengan pisau pun dengan mudahnya Joel membuat Ellie tak berkutik. Ternyata Joel dan Marlene saling kenal. Walaupun Joel tidak menyukai Marlene yang membuat dia berseteru dengan Tommy. Singkat cerita, dikarenakan Marlene terkena luka tembak, dia meminta Joel untuk membawa dan mengantar Ellie ke suatu tempat. Awalnya Joel tidak mau, tetapi karena Marlene menawarkan akan memberikan semua yang Joel butuhkan untuk mencari Tommy, Joel pun mau tidak mau menerima tawaran Marlene dan bersedia membawa dan mengantarkan Ellie layaknya kargo. Us everything that we want. If not, we kill her. Setelah mereka setuju, Ellie pun pergi bersama Joel dan Tess. Joel, Tess, dan Ellie pun menuju ke tempatnya Joel. Sampainya di tempat Joel, Joel dan Ellie pun beristirahat dan akan melanjutkan perjalanan di malam hari. Sedangkan Tess mencari informasi. Singkat cerita, hari pun sudah malam. Tess pun datang dan mereka pun bergegas pergi dan melanjutkan perjalanan. Mereka pun harus sangat hati-hati untuk keluar dari tempat itu yang dijaga cukup ketat. Karena jika mereka ketahuan, mereka akan dihukum mati. Berlahan tapi pasti, mereka pun hampir bisa keluar dari tempat itu. Sialnya, mereka malah ketahuan oleh seorang penjaga yang sedang pipis. Tanpa basa-basi ataupun cebok dulu, pria itu pun menodongkan senjata ke mereka. Dan ternyata pria itu adalah si Panjul. Joel yang mengenal si Panjul meminta kerjasamanya dengan Panjul dan mencoba menyuap si Panjul. Si Panjul yang sok jual mahal pun tidak mau. Dan memilih memeriksa mereka untuk memastikan mereka tidak terinfeksi. Saat memeriksa Ellie pun menusuk si Panjul dengan pisau. Panjul pun kesal dan ingin menembak si Ellie, tetapi Joel menghalangi. Wow, out of your fucking mind. Melihat si Panjul yang tetap mau menembak Ellie, Joel pun jadi teringat masa lalunya. Dan tanpa pikir panjang, Joel mengajar Panjul sampai koit. Tess yang melihat alat si Panjul yang menunjukkan si Ellie positif pun panik. Tetapi Ellie menjelaskan dia tidak terinfeksi. Karena takut penjaga yang lain datang, mereka pun mengesampingkan itu dulu dan pergi meninggalkan tempat itu. Try to play, but you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy. Bloody hands stained from the people who deceive me. Muddy hands break through the chains, go free me. Looking for change, looking for pain. Pulling a mob, pushing a train. I'll never stop, stick to a lane. Pick up the pieces and go rearrange. I'll be the best above all the rest, put me to the test. Expect nothing less, you check as I'm chess. What's happening next?